Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul wa ila hadrati sayyidir rasul dafi'atan li kulli syarri jalibatan khallana wa bil ususi Allah li jama'atina alladina hadaru bi hadzal madhi bi hadhil lailah ahlan wa sahlan bi huduri ruhikum ya rukaji mahmud hasil bin Muhammad hasil bi qulubina bi ja'alumikum wa anwarikum wa asr rasulullah bikum Allah ayazidan ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar wa bisirikum wa bisiri suratul Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa nafa'ana bihi bidaraini amin. Jamaah majelis rahimakumullah, para bayi, para asatidz, guru-guru agama yang dirahmati oleh Allah. Tabarukan kembali kita dalam kitab Seruntang-Seruntung halaman 194 yang bawa kitabnya. Membersihkan diri. Satu, membersihkan diri merupakan syarat untuk baik dan mulia dan merupakan jalan mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, sewajarlah dari sekarang memperbaiki diri sebelum ajal tiba, karena mati datang kadang-kadang berkejutan. Ada pertanyaan, coba jelaskan cara membersihkan diri menurut syariat dan hakikat serta menurut ma'rifat. Jadi ada membersihkan diri itu secara syariat, ada membersihkan diri secara hakikat, dan ada pula membersihkan diri secara makrifat. Nah, kita lihat ya. Cara membersihkan pertama, membersihkan diri secara syariat. Satu, menurut syariat Allah dianjurkan setiap ibadah suci dari najis, seperti sembahyang dan berhaji atau umrah dengan berwudu. Menyentuh Al-Quran juga harus suci dengan berwudu. Firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan dengan bersuci. Suci dari hadas kecil dan suci pula dari hadas besar. Apalagi ibadah sembahyang dan ibadah haji dan umrah, suci pakaian dan tempat dan badan. Nah, jadi artinya ibu ulun ingat guru kita, Guru Zaini bin Abdul Ghani mengingatkan kita kalau hendak ibadah sembahyang itu pilihlah baju pakaian yang kita nukar itu murni halalnya. Nang menurut nang tahu itu nang ampunnya. Jadi pian cari nang murni halalnya. Amun kira-kira baju tuh bahari nukar dapat buntut nalo, jangan dibawa sembayang dah, tinggal aja. Atau dapat baju tuh mencuntan. Nah, tidak usah dibawa sembahyang, karena dibawa ibadah itu bila ada terdapat yang haram di dalamnya, sekalipun sah menurut syariat tapi tidak dapat pahala. Itu diperhatikan. Apanya? Pakaiannya, sejadahnya, kupiahnya. Nah, itu yang diperhatikan. Apalagi pokoknya yang berkaitan dengan ibadah, baik itu pakaian dan tempat dan badan. Artinya harus hati-hati. Itu modal pertama Bapak Ibu. Nah,
Yang kedua, menurut Nabi Muhammad SAW jelas dan terang Nabi memberikan cara bersuci sebelum membasuh kita, kemaluan kita, aurat kita 3 kali agar keluar air kencing yang ada, baru dibasuh, termasuk hilangkan bendanya, warnanya hingga hilang baunya. Kalau perempuan berdehem, berniat di hati, meratakan ke seluruh badan sampai ke lubang yang terlihat mata, pakai air yang suci mensucikan. Jika tidak ada air, dengan tayamum. Itu artinya aturan syariat. Paham aja kita sudah. Yang ketiga, menurut para ulama, ibadah tidak sah tanpa suci badan dan pakaian serta tempat dari segala najis, melainkan najis yang sudah sepakat untuk dimaafkan. Al-Islamu nadhifun fatazabbu. Islam itu bersih, maka hendaklah kamu orang yang suka bersih. Bersih itu indah, disenangi oleh orang lain. Kotor apalagi najis menjauhkan orang dari samping kita. Malaikat juga, Tuhan dan Nabi juga tidak suka. Agama juga melarang. Nabi berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba dari mereka yang suka kembali kepada ajaran Allah, kembali hati untuk ingat kepada Allah, kembali juga pikiran untuk memuliakan dan membesarkan Allah. Dan ya Allah, jadikan hamba dari mereka yang suka bersuci, suci dari najis dan suci pula dari hadas. Kedua, suci menurut hakikat. Suci menurut pandangan hakikat, artinya pandangan hati, Bu, ialah kembali kepada hakikat diri, kembali kepada sebenar-benar diri. Bagaimana maksud dari suci pada hakikat? Berikan kami penjelasannya. Jawabnya, suci pada hakikat ialah dengan mengenal hakikat diri, dengan mengenal sebenar-benar diri pada hakikat. Soal, ada berapakah itu diri? Jawabnya, diri ada 2. Pertama diri jasmani, kedua diri rohani. Nah, diri jasmani atau jasad itu badan anggota yang ada ini, itu namanya diri jasmani. Diri jasmani kembali kepada asalnya. 1. Jasmani ini asalnya dari tanah. Khuliqal insanu min tin, dijadikan manusia asalnya dari saripati tanah. Seperti Nabi Adam alaihissalam, firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, kata Allah kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Allah berfirman, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, apakah hai Tuhan engkau jadikan manusia di bumi? Nantinya mereka berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Cukup hai Tuhan kami yang bertasbih dengan memuji-mujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman kepada malaikat, aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Nah, ayatnya ini a'lamu ma la ta'lam. Nah, ini malaikat tuh, artinya lawan Allah kayak gitu. Yang kedua, para filosof itu artinya menambah dengan dari api dan angin, artinya dijadikan dari tanah juga dari api dan angin, karena memandang bahwa manusia itu membutuhkan api dan angin.
Yang ketiga, orang-orang yang dahulu mengatakan bahwa manusia dari tanah, air, api, dan angin, itu namanya anasir yang empat. Ya, anasir yang empat. Nah, nang kedua itu adalah unsur rohani. Tadi diri kita ada diri jasmani dan ada diri rohani. Ada tiga pendeta Yahudi datang kepada Nabi, menanyakan kepada Nabi Muhammad 3 pertanyaan. Pertama, mereka menanyakan siapakah 7 perdana menteri yang melarikan diri dari raja yang minta sembah. Nabi SAW menjawab, itu Ashabul Kahfi, nang lari dari raja karena iman mereka. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi. Ya Allah, berikanlah kepada kami, limpahkanlah kepada kami rahmat, dan curahkanlah kepada kami petunjuk. Masuk Ashabul Kahfi ke guha. Mereka bertanya, guhanya tuh ini ada di Yordania Selatan. Jadi kalau pian anak melihat guanya, ada di Yordania Selatan. Mereka bertanya berapa lama di guha. Firman Allah Ta'ala, wa nabbi'u bi kahfihim salasami'ati sinin wasdadu tis'a. Mereka tinggal di dalam gua itu selama 309 tahun lebih. Lawas boy. Lawas artinya 309 tahun. Ada anjing yang menjaga guha itu, namanya Kitmir. Mereka tertidur dalam guha itu. Setelah mereka terbangun dan keluar dari guha, keadaan berubah. Bangunan manusia yang banyak, mereka melihat dari orang-orang yang ada berbeda dengan tidak laku. Ditanya mereka, berapa lamanya kamu dan bagaimana rasanya? Mereka menjawab, kami rasa di dalam hanya beberapa hari saja. Tuhan saja yang tahu. Bertanya lebih dari 309 tahun. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat atau di malam lain, pertama doa di alam kubur rasa sebentar saja. Yang kedua, imannya dikuatkan Allah, dan Allah berikan ilmu laduni, ilmu yang tanpa pian dapat belajar kayak gini. Nah, jadi satu bola tadi membersihkan diri secara syariat. Yang kedua, hakikat, pian tahu bahwa hakikat diri kita dan jasad kita itu dijadikan Tuhan dari nurnya Rasulullah. Itu bila pian melihat model hati, itulah namanya membersihkan diri secara hakikat. Nah, karena berikutnya baru membersihkan diri secara ma'rifat. Alhamdulillah, tabarukan kita ahlan wa sahlan bi huduril hukum ya roh Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit bi qulubina bi ja'ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bi jakramatim Allah yazidanal ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'rifati wal anwar wal asrar wa bi sirikum wa bi siri suratul Fatihah. Yang bawa kitab Minhajus Sawinya halaman 486 di tengah. Sayyidina Al-Imam Habib Abdullah Ba'al wal-Haddad berkata, tidak pantas bagi orang yang berilmu dan pendakwah ke jalan Allah Ta'ala menjauhi wirid amaliyah. Ini sudah salah, halaman apa tadi? 487 di sebelah. Halaman 487 di akhir. Mimpi yang baik. Diriwayatkan bahwa Imam Al-Junaidi, semoga Allah Ta'ala mensucikan rohnya, terlihat di dalam mimpi setelah kematian beliau. Lalu ditanyakan kepada beliau,
bagaimanakah keadaanmu wahai Abul Qasim? Beliau menjawab, sayalah segala ibarat dan hilanglah segala petunjuk. Tidak ada yang bermanfaat bagi kami kecuali hanyalah rakaat solat yang kami dirikan di tengah malam. Diriwayatkan bahwa semasa hidupnya beliau menggenggam tasbih. Maka ditanyakan kepada beliau, orang yang seperti engkau masih menggunakan tasbih? Beliau menjawab, jalan yang dengannya kami telah sampai kepada Allah tidak akan kami tinggalkan. Karena itulah beliau berkata, ibadah bagi kaum arif billah lebih baik daripada mahkota yang ada di kepala para raja. Jadi artinya beribadah itu lebih baik daripada mahkota emas yang ada di kepala raja. Jarsidin. Jadi artinya apa, Bu? Ibadah. Oke. Jadi artinya ilmu itu tidak akan menunjukkan satu buah hasil kalau kada diamalkan. Jadi pian biar dapat sedikit amalkan, jangan menunggu banyak. Nggih, dapat sedikit amalkan, dapat sedikit amalkan. Biar hebat ilmu para aulia, kita tahu sudah caranya, tapi kita kada menggawinya. Kalau mengamalkannya kada dapat apa, Bu Ai? Kada dapat buahnya. Nah, jadi yang penting itu adalah diamalkan. Nggih. Ujar Nabi juga, beramal sedikit aku lebih suka daripada amal banyak nang kada rutin. Nah, jadi artinya biar sedikit amalkan dapat. Karena yang buah-buah itu dari amaliyah. Sekalipun pian hebat besi ilmu wali kesahnya nih, tetapi kada diamalkan, kada dapat apa-apa, kada berbuah apa-apa. Tapi dapat pulang ilmu yang hebat, ilmu aulia, musyahadah yang dia tadi itu bersih badan secara hakiki, melihat lawan mata hati kayak gitu. Nah, itu pian artinya nang menghantarkan kita dapat buahnya. Ini semuanya orang yang diberikan Tuhan karunia aulia itu karena faktor amaliyah beliau sesuai dengan ilmunya. Nah, kita ini dapat ilmunya sudah, tinggal mengamalkan aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bihudururihikum ya ruh al-alimu alama Yusuf bin Ismail an-Nabhani fi qulubina bija ulumikum wa anwarikum wa asrarikum bija karamatikum. Allah bi ayyajidan al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'rif wal anwal asrar wa bisirikum wa bisilu suratul Fatihah. Kitab Wasailul Wusul fi Sama'il Rasul halaman 277 yang bawah. Al-Faslul Awwal bi akhbari sana min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam fi syifa, dan masalah kesembuhan. Lil Qadiyyat rahimallahu taala ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan maqtu'as surrah. Rasulullah ini dilahirkan dalam keadaan makhtunan, sudah disunat. Maqtu'as surrah. Sudah putus tali pusat. Rasulullah. Amun kita kada. Nya Nabi aja. Nabi kita aja yang diriwayatkan model itu. Wa qad ruwiya an ummihi Aminah annaha qalat. Mama Sidin menceritakan. Mama siapa? Mama Nabi. Siapa ngarannya? Siti Aminah. Wa qad ruwiya an ummihi Aminah
Jadi Siti Aminah mama Nabi kita, annaha qalat, Siti Aminah berkata, apa aja Siti Aminah? Walattuhu nadifan ma bihi qadarun, aku dilahirkan dalam keadaan suci dan sedikit pun kada ada kotoran. Nggih, artinya kotoran kada ada darah. Nggih, jadi dilahirkan bujur-bujur melahirkan Nabi kada ada darah, bersih. Nah, tuh. Ada kabut terjadi di akhir zaman, anak ketemu ulun, anak Aba Guru sekumpul yang mengaran Ahmad Hapi Badali, yang kedua dilahirkan oleh Ibu Sidin kada darah boy. Deh, nah itu aja nang ulun nang tahu kisahnya terdapat. Deh, amun nang lain rata-rata berdarah. Deh, dah. Wa fi hadis Ikrimah, hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, sanadnya dari Ibnu Abbas. Makam Sidin ini di Taif, boy. Jadi kalau orang yang biasa tolak umrah dibawa ke Taif, nah tuh ziarah ke makam Sidin. Annahu sallallahu alaihi wasallam nama hatta sumi'a lahu ghatipun. Ketika Rasulullah SAW itu guring, nama tidur, hatta sumi'a didengarlah lahu ghatitun. Ghatitun tu huwa sautun yakhruju ma'a nafsin naim, ada suara dari nang suara orang guring, ada suara terdengar. Apa? Faqoma fasalla, mungkin kemudian Sidin bangun dan sholat. Walam yatawadda, tapi kada wudu. Qala Ikrimah berkata, li annahu sallallahu alaihi wasallam kana mahfudzan, karena Rasulullah itu terpelihara. Nabi mata aja berpejam, tapi hatinya kada tidur boy, kada guring. Jadi mun pian berpejam, mata berpejam, tapi hati pian kada guring, terbangun langsung sembahyang kada wudu. Langsung sembahyang maksudnya kada wudu lagi, salah bu. Salah bu. Mun pian merasa itu kada batal, kada sah aja boy bayangnya. Kecuali pian mengaruh. Mbah mengaruh beliuran pulang. Ya itu ngarannya dah. Nabi mun kada itu tadi. Nah, jadi Nabi kayak itu, tapi Nabi pejam mata tapi hati Sidin enggak tidur. Nah, dah. Amun kita panggo sebaiknya amun sudah itu rasa terguring bangun, wudulah kita baru sholat. Karena kawan nurutin Nabi kita, karena kita banyak luputnya pada kayak nabinya. Dah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyataghawwata, amun Nabi ini hendak gaib, hendak gaib nyaman ulun nyambat gaib, mun kita bahasa Banjarnya hendak bahira. Nggih. Kayak apa itu? Apa insaqatil ardu pabtalaan ghaitahu wa baulahu. Kalau sekalinya nabinya gaib itu bu anu gaib Sidin lawan baul kami Sidin itu apa? Pabtalaan, diangkat oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Nah, tuh. Wabahat lidzalika raihatun thayyibah, kemudian tercium baunya itu harum. Jadi amun pian batakon, ayo tahi siapa nang harum? Tahi Nabi. Kami siapa nang harum? Kami Nabi. Hadisnya ada hadisnya. Ampun mun kita siapa aja bakantut bawa kembang, aku aja kembang tahi aja lain aja beda kan bahpian. Amun ada wahini toh tahi Nabi dirabutkan orang inggih, ulun yakin orang Sungaraden ini sejuta wani nu kali. Amun ada yang jelas ya ulun wani nu kali.
Nggih, jangankan 1 juta, 5 juta ulun tukari kalau ada tahi Nabi, ada kamih Nabi. Ulun tukari 5 juta ulun tukari. Tapi tidak ada. Nah, tuh. Kenapa ya? Karena penuh dengan rahmat. Ya kan? Penuh dengan rahmat. Tuh. Makanya baulnya Nabi dan goibnya Nabi pabetalaan diangkat pian, dihilangkan oleh Allah. Kalau tahu pian, angin kan yang membawa, malaikat kan yang mengambil, gitu. Kalau kada dirabutkan, loh, dah. Jika ada rambut Nabi siapa tuh? Selembar aja, bah, dirabutakan orang andil baru, pak. Nawani nukari banyak. Ya. Karena nang semua nang ada di diri Nabi itu semuanya rahmat Allah. Nggih. Ingat kalau kisah Siti Khadijah anak meninggal dunia minta pandahkan lawan anak Sidin Fatimah, padahal panglawan Abah Hikam bahwa ketika aku ini sudah hendak meninggal, aku sebutin aja permintaan, mintalah selendang yang dipakai Abah Hikam, bahasa kitanya nih, mintakan. Lalu Fatimah memadahkan lawan Rasulullah, lawan abahnya, bahwa mamanya anak minta itu. Menangis Rasulullah ketika mata. Kenapa? Hikam cuma itu aja yang diminta. Padahal ketika semua harta bendamu ikan berikan ke aku untuk agama Allah. Kenapa cuma ketika permintaanmu cuma selendang itu aja? Apa harapan sudah Khadijah? Selendang itulah yang kena untuk membawa dia mendapatkan rahmat Allah baik di alam kubur sampai kena di hari kiamat. Ini nang pokoknya biar nang datang lawan Nabi tidak ada cerita, sudah nilainya karena itu rahmat Allah, dan rahmat Allah itu yang menyelamatkan kita. Makanya orang soleh selalu lawan Rasulullah karena rahmat Allah. Dah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah berkata kepada Nabi, apa ajar? Innaka ta'til khala'a fala nara minka syai'an minal adha. Bahwasanya pian ya Rasulullah, ya'til khala', di mana aja pian, di sunyi kah, di manakah, fala nara minka, kami kada pernah melihat nang datang dari pian itu minal adha, dan datang pian itu nang jelek, kada ada. Nggih. Itu ujar Siti Aisyah. Faqala laha, kemudian Nabi berkata kepada siapa? Aisyah. Ya Aisyah, hai Aisyah bin Sidin, awama alimat annal arda tabtali ma yakhruju minal anbiya. Apa jalan Nabi kepada Siti Aisyah? Tak, kalau tahu ke ikam bahwasanya bumi ini tabtali ma yakhruju minal anbiya, ini akan membuka apa aja yang datang dari nabinya, maksudnya dari Sidin dan nabinya. Pala yura minhu syai'un, ikam kada melihat kah? Pala yura syai'un, kada melihat ke ikam, artinya kada dilihat ke itu. Sidin memadahi bini Sidin Aisyah, maksudnya semua nang ada itu datangnya Allah bukakan dari nabinya. Nabi Rasul kada mau mendapatkan dari aku, dari nabinya, dari Anbiya. Jadi Sidin kada melihat ke ikam, maksudnya kada tahu ke ikam bahwa semua itu dimunculkan oleh Allah, penyebabnya dari nabinya. Jadi Sidin memadahi Siti Aisyah berarti sama juga memadahi kita, gitu loh, Bu. Ya kah? Nang akhir hidupnya. Wa qala qaumun min ahli ilmi, kemudian orang nang ahli ilmu berkata, apa janya bi taharati hadainil hadasain minhu sallallahu alaihi wasallam. Nang suci itu dari hadas itu ialah hadas Nabi.
Bu, hadas Nabi itu suci. Hadas kita hadas suci. Hadas Nabi suci. Tanya Bu. Nah sekarang amun pian nih mengantongi baul atau goit Nabi, mengantongin tahi dan kamih Nabi pian bawa sembahyang sahada. Sahada sah. Kenapa? Karena suci. Pian pulang kantongi tahi pian, kantongi kamih pian, bawa sembahyang sahada. Nah ini kada sah. Coba bedanya, ya kan? Itu aja bedanya. Kenapa? Karena ampun kita kala suci, ampun Nabi suci. Nah paham aja pian dah. Dah. Tapi mun baul pian dan tahi pian ada di dalam parut, pian bawa sembahyang sah kada? Sah ya. Kenapa? Karena ini belum jadi hadas. Bilanya keluar jadi hadas dan najis. Amal masih di dalam parut ada. Kami pian kantongi dalam plastik, bawa sembahyang kantongi. Nah itu ngarannya membawa ya. Dah. Tapi mun pian melihat bahwa hadas nang di dalam parut ulun ini, najis nang ada di dalam parut ulun ini, itu nurnya Rasulullah. Suci apa kada menurut hakikat? Nah suci Bapak Ibu. Belah suci itu Bu. Makanya tadi itu suci pada hakikat. Nah dirancaki pian nang gitu. Udah paham. Jadi kena tahipian dirabutakan. Tahipian dirabutakan laki pian. Nih wah ini orang berhimmat mencari tahi dan kamihnya abah guru sekumpul. Tapi kada dapat. Kenapa? Karena si din beri Tuhan panapi Rasulillah. Dicari wah ini kada terdapat. Nah, dah. Ini bisa membuka anu si din apa dah? WC si din ya. Tapi tak guru orang bil mencari yang itu. Ya, bapoi kami ni. Kenapa aja lah Pak? Kada ya. Lu nak mencari berkah abah guru benar ya. Dah. Makanya dulu nang datang di abah guru, baju kaos oblongnya itu aja ditukar orang 2 juta. Kaos oblong sedin ditukar orang 2 juta. Mun pian nu kali pasar 2 juta berapa lusin lepas. Tapi melampaui ampun abah guru, masya Allah nang pakaian sidin nang sudah lawas itu ditukari orang 2 juta. Baju kaosnya aja lagi kada dapian. Nah tuh dah. Padahal jakanya kawan nu kali tasbih sidin. Tasbih sidin pian mau kawan tu kali. Tapi harganya 500 juta. Karena tasbih sidin 500 juta mahal. Itu kan belum tentu anak sidin mau menjual. Nggih, karena itu peninggalan sidin. Dah. Sebutin lagi Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ahlan wa salam bikum ya ruh Sayyusuf bin Ismail anabhani fi qulubina bi ja'ulumikum wa anwarikum wa asalikum wa bi karamatikum Allah yadidala ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwal asrar wa bi sirikum wa bi siri suratul fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun tabarukan membaca kitab Anwarul Muhammadiyah min mawahibil laduniyah. Nggih.
Ini kitab menjelaskan tentang nurnya Rasulullah yang membawa orang itu mendapatkan ilmu laduni. Dah. Mendapatkan ilmu laduni. Siapa yang beri ilmu laduni? Allah. Yang memberi ilmu laduni itu Allah. Penyebabnya apa? Rasulullah. Dah. Jangan ribu Wa anil Irbadi ibni Sariyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Irbad bin Sariyah, ujar sidin dari Nabi berkata. Jadi Nabi berucap. Apa ujar Nabi? Inni indallah la khatimun nabiyyin. Taulah di sisi Allah aku ini adalah nabi yang terakhir. Innama Adam lamun jadilun fi tinatihi ay tarikhun mulqa qabla nabkhir ruhi fihi. Adapun Nabi Adam itu dijadikan oleh Allah itu kenapa dipertemukan sebelum sidin itu dimasukkan ruh. Dijadikan daripada tanah. Jadi sebelum ditiupkan roh dijadikan oleh Allah dari tanah. Wa an Maisarah abdaibu qala qultu ya Rasulullah. Jadi Maisarah yang lagi kekanakan berkata, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan. Bila pian dijadikan Tuhan Nabi? Qala, Nabi menjawab, wa adamu baina ruhi wal jasad. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh antara rohku dan jasadku. Jadi roh Nabi dijadikan oleh Allah lebih awal, Lalu dimasukkanlah Adam itu roh yang dijadikan dari roh Nabi, nur Nabi. Jadi Adam itu dijadikan oleh Allah antara roh dan jasad Nabi. Roh Nabi dijadikan lebih dahulu dan jasad Nabi diakhirkan setelah menjadi Nabi terakhir. Kayak gitu. Wa an Sahal ibn Salih al-Hamdani qala sa'altu Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Aku bertakun jasidin kepada Ja'far Muhammad bin Ali, kaifa sara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yataqaddamul anbiya, kayak apa kisahnya kalau nabi kita Muhammad dijadikan adalah paling dahulu. Siapa ceritanya? Wahuwa akhiru, tapi beliau yang terakhir, man bu'isa, yang diutus ke dunia terakhir. Kayak apa tuh ceritanya? Nah, olah. Jadi menjawab, innallaha ta'ala lamma akhadha min bani Adam. Ketika Nabi menjadikan Bani Adam min juhurihim, dizahirkan sidin, min zuriyatihim wa ashadahum ala anfusihim, dan sidin sadar dengan diri sidin. Siapa Nabi Adam? Ketika ditanya, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, ikam percayalah dengan Tuhanmu. Karena Muhammadun sallallahu alaihi wasallam awwalu man qala bala. Jadi nang pertama kali nang alastu bi rabbikum, pertanyaan Tuhan, nang pertama kali menjawab bala itu adalah Rasulullah. Itulah disebut Nabi itu awal. Walidzalika shara yataqaddamul anbiya, maka itulah disebut Nabi yang paling dahulu dijadikan Allah daripada para nabi. Wa huwa akhiru man bu'isa, tetapi nang terakhir sidin diutus. Diutus ke dunia yang terakhir. Wa anna Syekh Taqiyuddin As-Subki, ini dari Syekh Taqiyuddin As-Subki, annahu, apa jalsidin, qad jaa, sesungguhnya annallaha khalaqal arwaha, bahwasanya Allah menjadikan roh ini qoblal ajsadi, sebelum jasad.
Fal isaratu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini dengan isarah ucapan Rasulullah, kuntu nabiyan ila ruhihi syarifah, aku yang dijadikan oleh Allah pertama ruh untuk dijadikan orang itu mulia. Apa bu caranya bu? Bila pian banyak mata hati pian melihat ruh Rasulullah, itu salah satu jalan Allah memberi hambanya ilmu laduni. Ya bu? Belajar ya pian, belajar ya kita bu. Belajar apa? Belajar melihat ruh Rasulullah. Kayak apa jadi melihat Rasulullah? Lihat ruh pian bahwa ruhku ini dijadikan Tuhan dari ruhnya Rasulullah. Itu ya buai. Di ujar bahasa Banjar itu saja. Karena bila sering kayak gitu, itu adalah cara Allah memberi kita ilmu laduni. Karena ilmu laduni itu datang dari ruhnya Rasulullah. Wa ila hakikatil haqaiq, itulah hakikat dari segala makhluk. Kenapa? Taksuru uqulana, itulah karena dikurangilah akal kita. Karena Tuhan memberi ilmu laduni tidak lewat akal Bapak Ibu. Kajapian dengari bahwa Allah memberikan ilmu laduni kada lewat akal. Jadi artinya ilmu laduni itu kada kawa diakali. Itu pian paham? Kada kawa diakali pian. Dan biar berhimat sehebat apapun akal kita, sehebat setinggi apapun hasil tes IQ IQ kita, kada kawa mendapatkan ilmu laduni Bapak Ibu. Sekalipun IQ-nya itu 9,8. Kan hebat benar tuh, ada kawan mereka melakukannya. Itu sudah, karena ini bukan dari akal. Dah. Apalagi karena itu pian taksuru uqulana an ma'rifatiha, ada kawan saya sudah. Wa innama ya'lamuha khaliquha, karena yang mempelajari itu Allah. Kenapa? Nang melajari ilmu laduni, memberi ilmu laduni itu adalah Allah. Wa man amaddahullahu ta'ala, siapa nang diberikan Tuhan amaddahu itu asalnya pian, arti amaddahu itu awalnya panjang boy, arti bahasa Arabnya tuh memanjangkan. Ada ini kada waman amadahullahu ta'ala, siapa nang Tuhan berikan ilmu laduni itu. Apa penyebabnya bu? Binuril ilahi, dengan nur ilahi. Siapa bu nur ilahi? Rasulullah. Karena Rasulullah itu dijadikan Tuhan dari nur jatnya, itu disebut nur ilahi. Jadi dengan barokah apa orang bisa dapat ilmu laduni? Dengan nurnya Rasulullah. Dah. Apa hakikatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hakikat Nabi itu qad atahallahu, Allah datangkan Nabi itu kepian. Allah. Itu hakikatnya. Nabi itu didatangkan Allah kepian. Dah, itu baik. Kemana? Pasti mengkapian itu pasti ke dalam hati kita. Jadi bila Nabi dimasukkan Tuhan ke dalam hati kita, maka orang itu diberikan Tuhan ilmu laduni. Dah, itu aja sudah. Siapa yang memberinya itu? Allah. Penyebabnya apa? Rasulullah. Makanya banyakilah musyahadah lawan Rasulullah. Dah boy. Nah mungkin malam ini ulun bacakan 4 kitab aja boy. Nggih, baca kitab
empat kitab aja ulun bacakan. Siapa tahu ada nang hendak tulak ke mana ngarannya tuh. Ke mana tuh ngarannya tuh? Expo ya, Expo. Karena malam ini pembukaan di Expo gitu. Disuruh ulun tukang baca doanya. Ulun mau bacakan doanya tapi jam 12 ulun bacakan doanya. Karena ulun kalau mau meninggalkan apa nih majelis. Jadi situ. Dia jalan aja tuh. Nah, kita berikan hadiah Fatihah kepada almarhumah Suprihatin binti Marhani di Handil Baru Darat yang telah meninggal sore tadi. Mudah-mudahan Allah ayaghfira dzunubaha, mengampuni dosa-dosanya. Wa ayyasa'a qabraha, dan meluaskan kuburnya. Wa anallah ayanzila rahmataha, Allah menurunkan rahmatnya li ruhiha, kepada ruhnya di alam kubur, hatta yaumi yub'atsun ala hadiniyah kama wa ibadah sallallahu alaihi nabi wa ala nabi wa bisiri salatul fatihah wal mu'min amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna natawajjahu ilaika bihabibikal mustafa bi nabi wa bi rasulikal murtada indaka ya sayyidana ya habibana Muhammad bi jahi nurikal karim ya Rasulullah bi judika wa karamatika ya Allah ya Rahman wa anallahu yaghfiru dzunuba Suprihatin binti Marhani wa anallahu yanzur rahmal baraka wa ni'matal khassa li ruhiha fil qubur hatta yaumi yub'atsun. Allahumma anzil rahmah wa syafa'ah wal maghfirah wa ni'matal khassa li ruhiha fi quburiha hatta yaumi yub'atsun. Wa surraha ya Allah yaumal qiyamah bi jumratin nabiyyin wal mursalin was siddiqin wal awliya was salihin bi judika wa karamatika ya Allah, bi judika wa karamatika ya Rahman, bi judika wa karamatika ya Rahim. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina ya Allah waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Allahumma adkhil bi qulubina ya Allah bi nuri hidayatik. Allahumma adkhil bi qulubina bi nuri hidayatik. Allahumma hab lana ya ilman ladunniyah. Allahumma hab lana ilman ladunniyah. Allahumma hab lana ilman ladunniyah. Allahumma ja'al qulubana ya Allah ta'atan ilaika wa ta'atan ila rasulik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaqib tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahimal muslimin qarib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi maulana tadaina wa nahmaduhu ala na'ma ubina tawassalna bihi fi kulli amrin liyasal khalqi rabbal alamin wa bil asma'i ma warada binafsin wa ma bil ghaibi mawzuna masuna likulli kitabin anzalahu ta'ala wa qur'anin shifalil mu'minina bizikril aidal usil qud bi ajla anil
قلبي صدى للصادقين ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين. تقبل الله